Aku sudah. Aku sudah tuh. Udah mulai. Apa tekannya? Aku matikan. Sudah ya. Selamat datang di TikTok Live. Terus satu orang nonton. Apa itu? Apa tekan kalau sudah? Jangkrik. Halo, selamat sore Ulah Pak otomatis. Ya. Jangkrik Bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di TikTok Live. TikTok Live Info JKN Bungo bersama kami dari Sungai Penuh pada sore hari ini. Selamat sore. Oke. Selamat sore Jangkrik Bos Rengginang. Ayo di tap dan share ke teman-temannya. Kita mulai sesi tanya jawabnya pas sudah sampai apa ya? 50 online ya. Tadi ada di live tuh 47. Ayo. Terima kasih Beben, Zizut, selamat datang. Baron, Zizazian. Ya, jadi sedikit tentang sore ini kita bahas tentang kanal layanan non tatap muka ya, Bella. Jadi itu merupakan salah satu jenis layanan di kantor BPJS Kesehatan. Jadi lebih gampang, kita nggak perlu datang ke kantor, mungkin bisa dari rumah saja sambil rebahan, nggak perlu capek-capek rame-rame macet di jalan. Belum sehari. Hah? Vira. Selamat sore Ibu Elvira. Selamat sore untuk Rengginang. Silahkan, ada yang mau kita sharing, mau ditanyakan silahkan. Abang baca aja lah tentang kanal non tatap muka. Baca aja, baca. Ya, jadi menjelang kita sesi tanya jawab ya, sekarang sudah 8 orang yang join. Ayo tap rekan-rekan semua agar makin banyak yang bergabung. Jadi sembari itu mungkin kita sambil cerita ya di sini ya dengan Bella, Andika, Gaby dan juga Stefan dari kita tim Sungai Penuh. Mungkin kita, oh ya, selamat datang Kak Nafa, Pak M Denny. Ada Oke. pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan. Silakan Ibu Bella. Oke, ada pertanyaan dari Pak Denny ya. Kak, bagaimana cara daftar BPJS yang gratis? Oke, silakan dijawab Pak Hendy. Baik. Jadi Kak Denny, untuk yang gratis ini kita sebenarnya tuh ada 3 pembagian ya. Kalau mungkin berdasarkan dari penanggungnya, ada yang dari subsidi APBN yang dari pusat, ada yang dari provinsi dan juga ada yang dari kabupaten kota masing-masing. Nah, untuk pendaftaran biasanya itu jalurnya itu satu pintu yang dikelola oleh Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten kotanya. Nah, biasanya mereka ada kriteria khususnya yang menetapkan apakah seseorang dapat atau tidaknya. Dan jika seandainya sesuai kriteria, itu bisa langsung melaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan masing-masing. Adapun mungkin kriteria lengkapnya nanti biasanya diinformasikan pada saat pendaftaran.
Oke, mungkin yang dimaksud sama Pak Denny ini bukan yang gratis ya Pak ya, cuman itu subsidi dari pemerintah. Jadi iurannya dibayarkan oleh pemerintah, apakah pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Jadi bukan gratis ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya iurannya ada, cuman tidak dibayarkan oleh peserta, melainkan dibayarkan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut. Ya, sembari kita menunggu ada pertanyaan lain, mungkin sambil kita bahas topik kita lebih lanjut. Jadi salah satu kanal layanan non tatap muka kita ini ialah aplikasi Mobile JKN. Jadi mungkin rekan-rekan semua apakah sudah mendownload aplikasi Mobile JKN-nya? Nah, mungkin Bella bisa menyampaikan lebih lanjut tentang Mobile JKN-nya. Ini adalah salah satu teknologi unggulan di BPJS Kesehatan. Kita bisa ngambil antrian langsung dari Mobile JKN, terus bisa juga nanti kita mendaftar, atau mungkin Om Dika ada pengalaman ya, pernah pakai aplikasi Mobile JKN waktu mendaftar berobat di rumah sakit. Mungkin bisa sering-sering Om Dika? Iya. Kebetulan untuk Mobile JKN itu kayaknya nyaman ya gitu ya. Jadi kalau untuk berobat, jadi kita nggak perlu lagi ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Untuk Cukup ambil dengan antrian. Mobile JKN untuk antriannya kita kan udah bisa nih ngambil antriannya melalui aplikasinya gitu. Jadi kita mau berobat kapan nih? Besok atau di hari yang lainnya gitu. Cukup dari rumah aja kita untuk ngambil antrian. Jadi kita gampang menggunakan Mobile JKN atau BPJS Kesehatan gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi maksudnya ini mungkin untuk mempermudah kita untuk antrian. Jadi ketimbang kita capek-capek nunggu dari awal gitu kan, bisa datang sesuai dengan jam antrian kita ya. Iya. Nikah ya. Oh ya, Bang Stefan katanya juga ada cerita ya pas penggunaan Mobile JKN ya. Waktu Iya. itu untuk apa tuh Bang Stefan? Ganti paskes ya Bang Stefan ya? Iya. Kebetulan kemarin itu untuk ganti paskes kita nggak perlu lagi ke kantor. Untuk ganti paskesnya bisa langsung dari aplikasi Mobile JKN dan prosesnya udah lumayan cepat. Tidak perlu ribet lagi untuk ganti paskesnya. Baik. Oke, dari Black 2NR ini suara Bang Stefannya kayak suara Pak Ustadz. Ustadz dulu. Amin ya. Amin. Semoga beneran jadi Ustadz ya Bang. Mungkin sedikit menambahkan ya teman-teman, kalau untuk ganti paskes, jadi menu di aplikasi Mobile JKN itu adalah menu perubahan data. Oke, ada lagi pengalaman yang lainnya, Tomika, Pak Stepan. Ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Oh ya, maaf yang di depan ya, berarti saya tadi kayaknya. Selamat datang ya dari Baginda Alisan di Muro Jambi. Banyak sekali ya kemudahan-kemudahan yang bisa kita gunakan di aplikasi Mobile JKN. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mendownload hingga saat sekarang, ayo buruan download. Cara daftarnya gampang. Cukup menggunakan nick dan nomor HP. Benar, cukup menggunakan dik dan nomor HP. Oh maaf, Baginda Alisannya dari Jambi ya. Ya, selamat datang Jambi. Oke, ini ada teman kita satu lagi, security kita. Ada pengalaman nggak Bang menggunakan Mobile JKN? Silakan di tengah. Geser ya. Jadi teman-teman semuanya, kita berbagi pengalaman tentang penggunaan Mobile JKN. Boleh di-share Mas Gebi? Ya, untuk selama penggunaan Mobile JKN saya memang sangat terbantu. Di fitur Mobile JKN juga banyak fiturnya, bisa untuk berubah paskes, untuk mengambil nomor antrian di rumah sakit, dan pengaduan juga ada di sana. Pokoknya terbantu, sangat terbantu dengan Mobile JKN. Iya. Oke. Ada sepupu Sarah ya. Oh iya. Lalu lupa email.
Kalau lupa email. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita Pak Haris Lukman. Kalau kita lupa email sama password, bagaimana solusinya? Oke, silakan Pak Hendrik dibantu menjawab, Pak. Baik, jadi untuk registrasi mobile JKN ini biasanya kita tuh kan melibatkan email dan juga nomor HP ya. Jadi bagi Kak Haris Lukman, jika seandainya passwordnya lupa, itu tuh nanti bisa klik menu lupa kata sandi atau lupa password di bagian menu masuk yang di bawah. Itu nanti bisa direset untuk untuk passwordnya. Nah, terkait email, kalau seandainya lupa, itu nanti setelah berhasil login di menu perubahan data nanti bisa melakukan pengecekan data emailnya, atau seandainya mau melakukan perubahan email juga bisa di sana. Terakhir, jika seandainya nanti berkendala, bisa nanti menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau juga bisa nanti lewat care center di 165. Soalnya nomor HP-nya ganti juga. Oh, nomor HP-nya juga diganti ya. Berarti kalau memang nomor HP diganti, Kak Haris, memang solusinya ke kantor ya? Oh, di Pandawa bisa ya? Oh ya, di Pandawa kita juga bisa. Nanti di chat nomor Pandawa kita di 0811 8165 165 di menu perubahan data. Nanti bisa untuk melakukan perubahan nomor HP di sana. Ya, posisi masih di Sungai Penuh, tapi kita lingkup di KC Muara Bungo. Oke, Gimana? selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman kita Baginda Ali Hasan. Kalau pindah tempat kerja, apa harus ngurus ubah data juga, Pak? Ya, sebaiknya kalau untuk mungkin kategori pindah kerjanya bisa dispesifikkan apakah mungkin sebelumnya terdaftar sebagai pekerja penerima upah, kemudian berhenti di tempat yang lama dan melakukan pendaftaran baru di perusahaan tersebut, atau memang dari awal mungkin atau mungkin dalam segmen PNS ini, Kak Baginda Alis Hasan. Oh, dalam segmen wirausaha ya. Oh iya ya. Berarti saya tangkap kemungkinan bisa jadi ini segmennya PBPU saat ini yang terdaftar ya. Kalau segmen PBPU, kalau seandainya kita ada perubahan di tempat kerja sih kayaknya nggak perlu melakukan perubahan data kecuali ada perubahan alamat atau perubahan pasgas. Tapi kalau dalam hal segmen PPU non PN, ya semacam terdaftar di perusahaan atau mungkin terdaftar di badan usaha lain, itu bisa nanti dari HRD-nya langsung ya, boleh ya, nanti bisa melaporkan untuk perubahan tanggungan ke perusahaan yang baru. Jadi mungkin bisa sedikit diceritakan, Bu Bella, gimana Jadi cara kalau memang peralihan tadi? ini kalau saya lihat mungkin maksud dari teman kita Baginda Ali Hasan ini, jadi dia bekerja gitu ya di suatu perusahaan, kemudian berpindah ke perusahaan lainnya. Nah, nanti tinggal lapor aja ke HRD. Jadi untuk penonaktifan itu bisa lewat edabu. Nah, untuk di tempat kerja yang baru atau di badan usaha yang baru juga nanti bisa lapor ke HRD dan juga bisa melakukan istilahnya pendaftaran baru dari sebelumnya badan usaha yang dari karyawan dari perusahaan yang lama menjadi perusahaan yang sekarang itu bisa lewat edabu, dan edabu itu bisa diakses oleh PIC atau HRD badan usaha atau perusahaan. Baik, mungkin demikian kita lanjut ke pertanyaan Kak, cuma suka main game aja.
Baik, Pak, kalau BPJS gratis dari pemerintah nggak bisa pindah pasien ke klinik ya? Nah, terkait BPJS gratis atau subsidinya mungkin tergantung segmen ya di sini kita. Kalau dalam kategori subsidi pusat atau subsidi provinsi itu bisa-bisa aja untuk melakukan perpindahan paskes. Tapi kalau untuk subsidi daerah kayak dari kabupaten kota setempat itu biasanya mereka sudah menentukan vaskes sendiri. Jadi biasanya pas waktu kerjasama itu sudah ditetapkan berdasarkan dengan kondisi domisili masing-masing. Jadi untuk detailnya mungkin nih Kak, untuk bisa kita lihat datanya seperti apa, nanti mungkin bisa kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat aja untuk nanti pengecekan data apakah bisa dilakukan perpindahan vaskes atau tidak. Makasih, sama-sama, cuma suka main game aja. Baik, ya Kak Bella. Jadi tadi kita sempat singgung juga ya salah satu kanal layanan tatap muka itu bisa lewat Care Center 165. Jadi ini aktif ya 24 jam. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin lebih suka berbicara secara langsung, mungkin kebetulan kantor lagi tutup di hari Sabtu atau Minggu, bisa silakan langsung telepon aja di Care Center 165. Jadi ini layanannya aktif 24 jam. Nanti untuk pelayanannya nanti akan direkam oleh petugas kita langsung dari pusat. Baik, Ada pertanyaan lagi dari Baginda Ali Hasan. Istri saya mau lahiran, apa bisa menggunakan BPJS di rumah sakit mana aja? Nah, jadi yang pertama untuk Pak Baginda Ali Hasan, kalau untuk mau lahiran tetap dari vaskes pertama dulu atau dari bidan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nanti diperiksa dulu sama bidan atau di puskesmas yang terdaftar. Nah, kalau memang tidak bisa ditangani di puskesmas atau oleh bidan, ada kesulitan dan lain sebagainya, nanti akan baru dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit gitu, Pak Baginda dulu. Harus ke bidan terlebih dahulu atau ke vaskes pertama terlebih dahulu. oke, kita lanjut ke Kak Majo 86. Kak, kenapa saya tidak bisa Mencairkan maksudnya ya. Oh. Kak, kenapa saya tidak bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saya? Sebelumnya saya kerja di PT, tapi saya juga honor di Pemda. Oh, nah, iya. gimana nih Pak Hebri? Jadi mohon maaf nih Kak Majo ya, mungkin ini sebaiknya ditanyakan ke tetangga kami gitu, ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang mungkin kita sering tertukar ya, mungkin karena awal namanya sama-sama BPJS. Jadi sebagai informasi di Indonesia ini kita ada 6 jaminan wajib. Nah, yang satu itu jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan yang 5 itu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di antara lain jaminan hari tua, kematian, pensiunan, kehilangan pekerjaan atau kecelakaan kerja. Nah, terkait dengan prosedur pencairan itu memang langsung di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun teknisnya, mohon maaf kami belum bisa menjawab di sini karena berbeda fungsi. Jadi mungkin bisa Kakak datangi langsung kantor BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan terdekat ya. Oke, kita lanjut pertanyaan di bawahnya. Anak saya belum kedaftar, saya mau daftar, kenapa harus bayar denda selama 6 tahun umur anak Kak? Aduh, ini maksudnya kepesertaannya mungkin mandiri ya Bu ya? Iya. Dan usia anaknya berapa dulu ini Mbak gitu. Jadi memang betul kalau untuk kepesertaan mandiri, ibunya aktif peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan. Nah, untuk anak yang kelahiran Desember ke atas itu memang untuk iurannya terhitung sejak bulan lahir maksimal
24 bulan. Jadi bukan 6 tahun ya, Ibu Siti Duadel. Jadi maksimal iuran itu hanya 2 tahun plus bulan berjalan. Nah, seandainya misalkan ibunya aktif peserta JKN Mandiri kelas 3 sudah terdaftar misalnya dari 2015, kemudian sekarang anaknya usianya 6 tahun. Nah, dia baru mendaftar anaknya sekarang misalnya. Tagihan untuk anaknya itu hanya 24 bulan plus 1 bulan. Jadi sekitaran 875. Jadi tidak sampai 6 tahun gitu. Nah, sebagai informasinya, untuk kepesertaan anak yang baru didaftarkan tadi bisa dibayarkan di hari pendaftarannya. Dalam artian tidak menunggu masa administrasi 14 hari. Jadi seperti itu Mbak Sitiade. Baik, kita lanjut ke Kak Yaya. Oh ya, selamat datang untuk rekan kita Kak Kiki dan Ibu Permata. Jadi kami di Seni Penuni ada 4 orang tim dengan kepala Ibu Permata, Ibu Kiki, saya dan juga Bella. Baik, ke Kak Yaya. Oke. Kak, kalau BPJS gratis tapi alamat sama nicknya sudah beda, apakah masih berlaku? Baik, jadi kita kalau di Indonesia nih penetapan integrasi data itu kita berdasarkan nomor NIK. Jadi harusnya kita sebagai penduduk tuh nggak ada perubahan nomor NIK. Kalau alamat wajar ya kalau kita pindah-pindah. Nah, cuman untuk detail datanya nih, untuk bisa kita melakukan pengecekan data dan apakah masih berlaku atau tidak, memang sebaiknya Kak Yaya datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti coba kita telusuri lebih lanjut terkait sejauh mana perubahan NIK itu tadi. Nah, kalau seandainya nanti tentu kita akan berkoordinasi juga dengan Dukcapil apakah masih bisa digunakan atau tidak untuk data yang lama. Tapi balik lagi, untuk integritas data kita itu sebagai penggunaan peserta BPJS yang penggunaan nomor NIK dan NIK itu biasanya baku valid dan tidak ada perubahan data. Jadi untuk detailnya mungkin bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang di bawahnya dari Lemon Tea. Kak, apakah benar kalau lahiran di bidan hanya di cover BPJS sebesar 800.000? Nah, ini kebetulan ada kepala kantor Kota Sumberpenuh di sini. Silakan Ibu Permata, bisa jawab. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apa benar kalau persalinan di bidan ya, khusus bidan ya, hanya di cover 800.000? Hanya di cover 800.000. Nah, sebenarnya kalau untuk tindakan persalinan kita tuh memang sudah berkomitmen ya. Ketika ada bidan yang kerjasama, kita mengikuti tarif yang telah ditetapkan oleh Kemenkes kayak gitu. Jadi tarifnya itu bukan ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi tarif pelayanan kesehatan itu memang semua sudah diatur, sudah ada Permenkesnya, itu kita tinggal menjalankan. Tapi kalau untuk di bidan memang komitmennya itu untuk persalinan normal itu ya segitu angkanya kayak gitu ya. Tapi meskipun dengan tarif 800.000, artinya peserta itu tidak ada biaya tambahan lagi kalau kita memang persalinannya itu dilakukan di tempat praktek dokter yang sudah kerjasama dan tentunya komitmen. Nah, di sini tentunya kalau seandainya ada tambahan biaya itu boleh nih kita bisik-bisikkan nih ke teman-teman di BPJS. Kemarin persalinannya di sana saya dikenakan biaya tambahan segini. Katanya karena batasan pembayaran BPJS hanya segini, jadi selisihnya saya yang bayar. Nah, itu perlu dibikin catatan itu. Jadi artinya ketika ada penambahan biaya itu perlu dilaporkan, berarti bidan tersebut tidak komitmen dengan pelayanan yang sudah kita tentukan ya, artinya. Karena sebelum bekerja sama kita sudah komit dulu nih, sanggup nggak dengan pembayaran segini untuk melayani peserta BPJS Kesehatan. Nah, kalau memang sanggup, ayo oke, kita bekerja sama. Kalau tidak sanggup, berarti BPJS harus mencari lagi nih
Nah, di mana pelayanan kesehatan yang menyanggupi itu, karena kita menjalankan Permenkes, bukan peraturan BPJS Kesehatan kayak gitu. Oke, gitu ya Mbak Lemonti. Jadi sudah diatur di Permenkes, memang itu komitmen gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Baginda Ali Hasan. Kalau operasi apa bisa di cover BPJS? Nah, gini Bu Ta. Ya, operasi ya. Jadi untuk dalam pelayanan kesehatan itu, jika itu atas indikasi medis ya, artinya kalau operasi pun tentu banyak jenis operasi ya di sini. Bisa jadi dia operasi tulang karena kecelakaan kayak gitu kan. Bisa jadi untuk operasi dengan indikasi medis yang lain. Selama itu tidak ditanggung oleh program lain, artinya dia operasi bukan operasi misalnya karena kecelakaan kayak gitu kan, dan itu atas indikasi medis, sampai ke tindakan operasi pun dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, mau operasi yang bagaimana yang ditanggung kayak gitu kan? Apakah operasi kecil saja, operasi sedang, atau bisa sampai operasi besar? Nah, itu sudah ada pengaturannya sendiri. Selama itu indikasi medis dan artinya dilakukan oleh yang berkompeten di dalamnya, itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke. Jadi gitu ya Mas Baginda Ali Hasan. Jadi asal jangan permintaan kita aja gitu Mas. Jadi maksudnya indikasi medis itu memang sudah diperiksa oleh dokter dan indikasi dari dokternya. Jadi bukan permintaan dari pasien atau keluarga. Enggak, kalau permintaan pasien kan kita ini ya, semua orang yang sakitnya benjol dikit minta dioperasi dong, ya. kayak gitu ya kan. Kalau ada sakit sedikit, rasanya ini jantung nih kayaknya, minta operasi dong. Ya, biaya yang dititipkan oleh pemerintah ke BPJS sebagai badan penyelenggara atau yang masyarakat mandiri ini ya kan, yang mereka menitipkan iuran per bulannya, ada yang 100.000 per orang, ada 150.000 per orang, tergantung kelasnya ya, ada yang 35.000, yang gak bakalan cukup ya kan untuk melayani peserta kayak gitu. Tentunya agar biayanya itu tersebut, makanya harus atas indikasi medis kayak gitu, dan memastikan pelayanan kesehatan itu bukan yang sudah ada penjaminan lain dari program pemerintah juga kayak gitu, karena BPJS kan juga program pemerintah. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Bu Permata. Kita lanjut ya. Sudah jelas ya Mas Baginda Ali Hasan. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita lanjut dari Pak Beben. Min, apakah cedera saat naik gunung ditanggung BPJS Kesehatan? Gimana Bu? Ya, hobi naik Gimana gunung. ini Pak Hendri? Kayaknya ada yang hobi naik gunung. Iya. Kalau hobi naik gunung itu termasuk hobi yang membahayakan atau enggak ini? Nah, benar Pak sekali. Hendrik. Hobi yang Biasa sini, nggak kelihatan loh Pak Hendrik di situ. Iya. Tapi setengah. Mbak Bella juga masa strukturnya nanti terlihat rapi. Aduh, saya terlihat ini sendiri di tengah gitu kan. Karena kalau ke tengah tuh nanti penuh lah ya. Gak apa-apa. Iya, jadi Bu Permata, sepertinya kalau naik gunung ini memang masuk kategori hobi yang membahayakan Ibu ya. Jadi jika seandainya terjadi cedera, terus kecelakaan, memang belum di cover untuk oleh BPJS Kesehatan. Nah, kecuali kalau misalkan untuk penyakit-penyakit lain yang bukan dikarenakan oleh hobi-hobi yang membahayakan, itu sesuai dengan prosedur bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jangan-jangan nih Pak Beben pernah kejadian ya di gunung, mungkin ada temannya yang hipo turun-turun kayak gitu ya Pak Beben ya. Saya ini anak gunung ini yang bertanya nih. Kayaknya kemarin nih ke Gunung 7 kayaknya mungkin Bu ya. Iya, yuk, ayo datang ke Kerinci. Di Kerinci banyak yang bisa ditelusuri. Ya, akhir tahun meskipun musim hujan, Gunung Kerinci akan ramai lagi nih. Ayo kami sambut kedatangannya. Iya.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan Bang Jo. Bu, saya baru daftar BPJS secara mandiri, tapi nomor pesertanya saya nggak tahu. Gimana cara ngeceknya ya? Oke, baik. Jadi Bang Jo, kalau terkait pendaftaran itu biasanya itu diiringi dengan penerbitan nomor virtual account. Virtual account ini terdiri dari kombinasi kode bank dan juga nomor kartu peserta. Nah, itu penandanya itu setelah angka 0. Jadi misalkan kayak kita pendaftaran tuh kode banknya itu antara 85 kali atau 8988 0 dan berikutnya itu adalah nomor kepesertaan JKN-nya. Nah, jika seandainya Bapak lupa atau mungkin hilang nomor pembayaran atau nomor virtual account tersebut, itu nanti bisa langsung mengakses untuk datanya lewat layanan Pandawa. Nah, di nomor 0811 74 maaf, nomor pribadi kayaknya 0811 165 nanti diklik di menu informasi. Nanti ada di sana tuh cek data kepesertaan dan cek nomor virtual account pembayaran. Jadi semua sekarang sudah sistem digitalisasi ya. Artinya kalaupun ada keperluan apapun sekarang ini tidak harus ke kantor ya Mas Edi. Apalagi sekarang ya, di mana sih orang yang nggak pakai WA gitu ya kan? Karena sempat juga sebelumnya itu, Bu saya nggak bisa nih pakai WA, ke mana? Lah ibunya sendiri WA saya gimana caranya kayak gitu ya kan? Karena pada dasarnya kalaupun bingung nanti ya kan pas kirim WA ya cukup misalnya untuk yang pertama kirim tanda tes gitu aja pasti akan langsung ada jawabannya. Iya ramah banget ya kan, nggak sampai beberapa detik langsung dijawab WA-nya kayak gitu. Tes, oh langsung. Keperluannya apa tinggal pilih ya. Pilihannya ada 2 ya, gitu ya. Di Pandawa. Dan ini kita nggak digantung ya, kayak misalkan mau WA siapa gitu kan bertahun-tahun nggak dibalas. Pengalaman. Ini langsung. Nah, nanti ketika di WA ini aksesnya 24 jam Ibu ya. Jadi bisa diakses kapanpun. Cuma memang untuk proses administrasinya nanti di hari kerja Senin sampai Jumat. Sampai jam berapa itu ya? Dari jam 8 sampai jam 5. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya hari Minggu saya masih bisa akses ya? Bisa. Cuman dibalas di hari Senin. Nah, pelaksanaannya di hari Senin. Oh, artinya untuk buka itu untuk nggak tenggelam chat kita itu nanti? Oh tidak, jadi dia sudah diatur sistemnya secara online. Jadi nanti pasti chat kita tersebut akan dibalas. Coba mungkin harap bersabar karena layanannya tuh online. Insya Allah tuh biasanya tuh 1 atau 2 kali 24 jam kalau dalam masa sibuk. Kalau tidak dalam masa sibuk, biasanya di hari yang sama, di hari kerja, itu kita sudah dapat langsung balasan untuk proses administrasi data. Sementara kalau untuk menu informasi sendiri, itu bisa kita akses kapanpun di 24 jam tadi. Artinya kalau sekarang apalagi ini sedang masih sibuk-sibuknya musim pemberkasan untuk teman-teman P3K gitu ya kan. Sekarang P3K paruh waktu, nanti mau ngurus SKCK. Nah SKCK itu pasti harus ada kepesertaan JKN-nya ya, salah satu persyaratannya itu ya. Jadi ketika pemberkasan kita sudah sibuk antrinya di Polres untuk mengurus SKCK, jadi nggak perlu lagi kita antri di kantor BPJS Kesehatan kayak gitu ya Pak Hendrik ya. Sudah ada Pandawa. Kalau melalui website juga bisa lah berarti ya? Bisa, melalui website kita di bpjskesehatan.go.id. Jadi layanan-layanan online ini diharapkan agar masyarakat terbantu dan tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor. Jadi sambil rebahan di rumah, sambil ngantri SKCK, sambil apapun pun bisa. Iya. Istilahnya kalau untuk teman-teman yang ngurus SKCK sekali jalan dia sudah ini nih tinggal nunggu aja gitu ya kan, nunggu balasan Pandawanya, ini sudah pemberkasan juga di Polresnya kayak gitu. Oh mantep nih. Oke, terima kasih Bu Permata. Kita lanjut ya, pertanyaan dari ya tadi Bang.
soalnya berubah KKK. Nah ini yang tadi nih Bang Hendy, Bu Permata yang nanyain kalau dia BPJS gratis, berarti KIS subsidi ya dari pemerintah. Kemudian dia NIK dan alamatnya berubah. Nah terus bagaimana? Nah kalau misalkan NIK yang berubah itu harus kita konfirmasi dulu dan cek terlebih dahulu. Cuman kalau misalkan alamat yang berubah, nah kita cek dulu nih, gratis ini dia subsidi dari pemerintah daerah kah, provinsi kah, atau yang dari pusat. Nah seandainya mbaknya KIS subsidi yang dari pemerintah pusat, nah itu bisa kita ganti alamatnya. Kita ganti ke alamat yang terbaru, terus Vaskesnya, Vaskes tingkat pertamanya juga bisa menyesuaikan atau bisa juga kita ganti. Kalau misalkan dia di KIS yang subsidi provinsi, sama juga bisa kita ganti. Nah kalau misalkan dia KIS subsidi yang pemerintah daerah, kalau alamatnya berubah ke daerah yang lain, itu tidak bisa. Jadi memang harus kita nonaktifkan KIS-nya yang subsidi daerah sebelumnya. Nah karena tidak bisa dipakai di daerah yang sekarang gitu, karena iurannya dibayarkan oleh daerah yang lama atau kabupaten yang lama gitu. Itu ya maksudnya Mbak Yaya ya. Artinya kalau ada yang subsidi itu, kalau untuk daerah itu memang untuk masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Betul, gitu ya. betul. Kalau untuk daerah, kalau provinsi sebenarnya dalam satu provinsi mungkin nggak bermasalah ya Mbak Bella ya. Iya, betul. Hanya saja nanti karena provinsi ini kan SK-nya dikirim per kabupaten kota juga gitu ya, jadi perlu updating juga. Kalau memang pindah alamatnya itu keluar daerah, tentunya kita harus melaporkan ke daerah tersebut kembali. Untuk agar kedepannya SK-nya berarti masuk ke daerah itu kayak gitu ya. Tapi kalau untuk dia pindahnya ke luar provinsi kayak gitu mungkin ya mau tidak mau itu harus nonaktif karena berarti sudah bukan wilayah provinsi itu lagi. Tidak berhak lagi menerima bantuan dari pemerintah provinsi tersebut kayak gitu ya. Itu kalau pindah domisili ya. Tapi kalau pindah Vaskes saja rasanya boleh ya Mbak ya? Ada yang boleh nggak ya kalau pindah Vaskes kira-kira? Kalau KIS yang subsidi pusat boleh kita. Iya. Kalau provinsi boleh dalam provinsi, kalau daerah itu tidak bisa gitu. Tergantung daerahnya. Tergantung ya. daerahnya masing-masing. Oke, begitu ya Mbak Yaya. Bisa tetap kalau untuk berobatnya sebenarnya nggak masalah ya. Kalaupun misalnya ini di Kabupaten A ternyata perlu berobat, fasilitas yang ada untuk berobat itu misalnya di luar daerah itu bisa ya kita dirujuk kayak gitu ya. Artinya penggunaannya tidak hanya di wilayah tersebut saja gitu ya. Bisa tetap sama haknya dengan peserta yang lain. Kalau memang membutuhkan pelayanan yang lebih tingkat lanjutan kayak gitu dan tidak ada fasilitasnya di daerah tersebut, bisa mengeluarkan rujukan untuk keluar daerah kayak gitu ya. Sampai pusat juga bisa ya Mbak ya? Bisa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan juga dengan kepesertaan yang dibayarkan oleh pemerintah kayak gitu ya. Tapi mungkin teman-teman juga sering dengar ya kayak gitu, yang bantuan pemerintah itu kan yang gratis gitu ya. Ada ya, kita sering juga kita dengar ya. Iya. Ini bantuan pemerintah, disubsidi pemerintah itu kan yang gratis. Nanti ketika berobat saya dianaktirikan nggak ya kayak gitu. Kak mana kira-kira? Pernah dengar nggak kejadian seperti itu? Pernah. Nah, tadi juga sudah kita bahas ya Bu Ta. Yang pertama tadi sebenarnya kan bukan gratis ya, karena itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari kita membicarakan BPJS gratis. Nah itu sebenarnya dibayarkan oleh pemerintah itu. Kalau yang pusat dibayarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dibayar provinsi, dan kalau KIS subsidi daerah dibayarkan oleh kabupaten atau kota masing-masing. Jadi lebih tepatnya
JKN KIS subsidi itu mungkin lebih tepat dibandingkan dengan yang gratis. Iya. Gratis ini mungkin maksudnya nggak dibayarkan oleh pesertanya, bukan. Iya. Betul. Jadi kalau untuk haknya baik di paskes pertama seperti puskesmas, klinik atau dokter keluarga ataupun di rumah sakit itu sama ya dengan yang iuran per bulan gitu. Jadi tidak ada yang membedakan ini yang gratis, ini yang bayar, karena semuanya bayar gitu. Bedanya yang KIS subsidi itu dibayar pemerintah, yang mandiri itu bayar pribadi setiap bulannya. Jadi tidak boleh ada perbedaan dalam pelayanan. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan di bawahnya ya. Dari Cintami, kalau BPJS dinonaktifkan oleh perusahaan, apa bisa diurus ke BPJS gratis? Nah, gimana nih Bu? Dinonaktifkan oleh perusahaan. Tapi nggak kerja lagi nih. Kalau sudah tidak kerja lagi itu sebenarnya ada beberapa kategori kayak gitu. Kalau kita tidak kerja lagi karena habis kontrak, itu tergantung pemerintah daerahnya. Nah, kalau memang di pemerintah daerah itu misalnya kita alamatnya artinya kita tidak bekerja, penghasilan kan tidak ada ya. Nah, bisa di saat itu jika dinilai oleh dinas sosial itu kita termasuk kategori orang tidak mampu, mereka bisa mengusulkan bisa jadi ke PBI, penerima bantuan iuran, baik itu dari pusat ataupun yang pemerintah daerah. Nah, namun ketika tidak bekerjanya itu karena istilahnya memang sudah dipecat gitu ya, apa sih kalau istilahnya itu PHK, memang perusahaannya sudah tidak berjalan lagi. Kalau statusnya jelas, kalau PHK-nya artinya surat menyurat secara administrasi sudah jelas, itu mereka dapat jaminan selama 6 bulan sejak PHK-nya. Jadi 6 bulan sejak PHK-nya itu mereka tinggal melaporkan ke BPJS Kesehatan tanpa perlu membayarkan iuran. Nah itu asal mau ditempatkan di kelasnya berubah dong ya. Kalau yang digratiskan itu ya kelas 3. Jadi tidak sesuai sama ketika haknya ketika sedang bekerja. Kalau bekerja kan tergantung gaji nih. Kalau gajinya di atas 4 juta berarti dia hak kelasnya kelas 1. Kalau di bawah 4 juta hak kelasnya kelas 2. Namun ketika sudah PHK, memang sudah ada surat PHK-nya yang resmi kayak gitu kan, itu mereka boleh melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan hak penjaminan kesehatannya selama 6 bulan kayak gitu, gratis, tidak membayar. Nah gimana kalau misalnya lupa nih, baru tahu saya sudah 2 bulan yang lalu PHK-nya, kalau sekarang saya melaporkan masih bisa nggak Bu? Bisa, tapi perhitungannya 6 bulannya itu tetap sejak di PHK-nya. Kalau misalnya udah 2 bulan yang lalu berarti masih punya hak 4 bulan lagi, tidak apa-apa. Silakan lapor ke kita bisa proses. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ta. Begitu ya Mbak Cintami. Oke, kita lanjut pertanyaan di bawahnya. Bang, kalau nama di BPJS beda sama di KTP tapi nicknya sama, apa bisa digunakan? Silakan nih Bang Hendrik ya. Oh iya. Jawab nih. Jadi seperti yang kita singgung di awal, nick itu merupakan identitas unik yang kita gunakan. Asalkan nicknya masih sama, berarti untuk kendala-kendala seperti nama, tanggal lahir, alamat, itu bisa nanti kita sesuaikan untuk datanya. Cuman apakah bisa langsung digunakan pada saat datanya sama? Tentu tidak. Nanti Kak Cucungnya bisa langsung ke layanan non tatap muka kita, bisa via case center 165 atau di Pandawa. Itu nanti akses menu perubahan data untuk disesuaikan dahulu datanya. Biasanya proses itu nggak lama, dalam 1 hari kerja mungkin sudah selesai. Dan setelah perubahan data nanti itu langsung bisa pakai KTP. Ya, pakai KTP langsung bisa digunakan. Oke, seperti itu ya Kakak Cucung Nyai. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Mas Don.
Kak, kalau udah lulus P3K gimana BPJS-nya? Lapor ke kantor kah atau otomatis berubah sendiri? Oke. Untuk Mas Don ya, kalau P3K itu akan didaftarkan secara kolektif ya. Jadi Mas Don tidak perlu datang atau lapor ke kantor. Nah, biasanya kita BPJS Kesehatan kantor kabupaten di setiap kabupaten kota itu akan berkoordinasi dengan BKPSDM atau Bapeda di masing-masing kabupaten kota untuk mendapatkan data teman-teman yang P3K yang lulus gitu. Nanti kami daftarkan secara kolektif. Nah, jadi Mas Don tinggal cek aja nanti di akhir bulan, bisa cek di aplikasi Mobile JKN. Nah, nanti di Mobile JKN-nya status akan berubah menjadi PPU atau pekerja penerima upah gitu. Dan pastikan Mas Don kalau seandainya sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri ya, kalau ada tunggakan untuk bisa diselesaikan juga tunggakannya gitu. Oke. Kita lanjut ke Kak Delia. Syarat untuk daftar BPJS Kesehatan apa saja Bu ya? Oke. Ini mungkin maksud dari Mbak Devia itu yang mandiri ya, yang Iya, iuran per sepertinya bulan. mandiri. Nah, syaratnya itu ada KK, KTP, dan nomor rekening gitu. Nanti untuk pendaftarannya itu bisa lewat Padawa ya, yang lebih mudahnya bisa chat WhatsApp, nomornya 0811 8165 165. Jadi cukup lewat WA, Mbak Devia sudah bisa melakukan pendaftaran gitu. Baik, kita lanjut ke Kak, kios cash cafe handphone. Oke. Kak, kalau daftar KIS satu orang saja bisa? Kalau satu orang di dalam satu kakak bisa. Ya, Kalau cuma betul. satu orang dalam satu kakaknya. Tapi jika seandainya dalam satu kakak itu ada 4, ya Kak Bella ya, berarti kita Ya. wajib harus daftarkan semua. Ya, Karena oke. balik lagi proteksi ini untuk BPJS Kesehatan tuh ialah untuk keluarga. Jadi Betul. jangan sampai ada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kasihan. Jangan sampai ada satu orang saja yang didaftarkan, yang lainnya tidak punya JKN gitu ya. Nah, mungkin kalau maksudnya Mbak kios cash ini misalnya dalam satu kakak ada 3 orang ya. Kemudian 2 orangnya sudah punya KIS yang dari pemerintah. Nah, 1 orang ini yang belum gitu. Nah, itu bisa kita daftarkan 1 orangnya saja karena 2 orang yang lain sudah punya KIS yang PBI atau yang subsidi dari pemerintah. Itu seperti itu ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan di bawahnya dari Mbak Melody Cinta. Syarat buat BPJS gratis. Nah, ini BPJS gratis, Pak Hendrik gimana nih? Iya, BPJS. jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, mungkin kita luruskan sebenarnya BPJS gratis ini kan disubsidikan oleh pemerintah. Jadi dalam artian ada yang membayarkan dari pemerintah. Itu biasanya penetapannya itu ada berdasarkan kriteria tertentu, dan masyarakat biasa nggak disarankan harus memiliki harus mengurus berkas, apakah nanti kayak pendaftar mandiri ada yang KK, KTP dan semacamnya. Cuma memang diperlukan nanti ada pelaporan langsung, bisa difasilitasi oleh pemerintah desa, semacam kepala desa atau kelurahan, atau nanti bisa langsung akses ke dinas sosial atau dinas kesehatan masing-masing. Nanti biasanya informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran BPJS subsidi ini akan disampaikan langsung oleh dinas terkait. Ya, Dinkes atau Dinsos, karena dia setiap kabupaten kota masing-masing itu berbeda kriterianya, tergantung berapa kuota yang disediakan oleh pemerintah daerah dan anggarannya gitu. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Astika Wulandari. Kalau mau berobat pakai PBIJK gimana Bu? Nah, PBIJK nih. Kalau mau berobat pakai PBIJK gimana Bu? Nah, kalau cara penggunaan, jadi kalau PBIJK ya kita jelasin, mungkin ada yang nggak tahu. PBIJK ini yang KIS subsidi dari pemerintah pusat, gitu ya. Oke. Cara penggunaannya sama ya, semuanya sama. Dari Vaskes pertama. Vaskes pertama ini bisa jadi puskesmas
atau klinik atau dokter keluarga yang teman-teman pilih gitu. Jadi dari vaskes pertama dulu, berobat dulu ke dokter di vaskes pertama. Kalau tidak bisa ditangani, nah nanti dokter yang akan merujuk ke vaskes tingkat lanjutan. Nah, di sini artinya dokter yang merujuk, bukan permintaan dari pasien gitu ya. Nah, rujukan tadi ke vaskes tingkat lanjutan yang kerjasama dengan BPJS atau rumah sakit gitu. Tapi cara penggunaannya sama, tidak ada beda gitu ya, antara yang PBIJK atau yang iuran mandiri atau yang KIS yang dari perusahaan dan atau yang lainnya gitu. Oke, ada tambahkan Pak Hendrik. Pertanyaannya, kalau mau berobat pakai PBIJK gimana? Benar sekali berobat. seperti yang disampaikan oleh Ibu Bella tadi. Secara alur pelayanan kita tidak ada membeda-bedakan ya. Iya. Jadi semuanya itu sama untuk pelayanannya, dengan akses kontak awal di fase tingkat pertama dahulu, atau jika seandainya terjadi kondisi emergensi itu nanti bisa via IGD langsung ke rumah sakit. Baik, kita next ke AIWO. Daftar BPJS bisa online Kak? Kalau bisa gimana caranya? Nah, ini pas sekali dengan tema kita pada hari ini tentang kanal layanan non tatap muka. Jadi untuk kanal pendaftaran online kita seperti BPJS Care Center 165, Pandawa, ataupun juga nanti via mobile JKN, itu bisa nanti disesuaikan. Kalau seandainya di layanan Pandawa, nanti setelah mengirimkan pesan ke nomor 08118105 nanti klik menu administrasi, nanti ada menu pendaftaran. Jika di layanan Care Center 165, nanti di via telepon akan dikonfirmasi oleh petugas kita dan nanti akan direkam untuk bukti otentiknya, dan nanti bisa diarahkan untuk menu pendaftaran. Kita juga ada sih sebenarnya kanal layanan lain, itu namanya BPJS Online. Itu bagi beberapa desa atau kelurahan yang mungkin sudah PKS dengan kita, itu juga ada layanan via berbasis Zoom untuk pendaftaran online-nya gitu. Oke Bu Ta sama Pak Hendrik, tidak terasa ya 3 menit lagi kita live. Iya. Oke, kita lanjut mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Bukan, kalau sudah terdaftar di PBI bisa nggak daftar mandiri lagi? Pertanyaan dari Mbak Wulan Fashion nih. Kalau sudah terdaftar di PBI, berarti KIS yang subsidi ya, maksudnya yang penerima bantuan iuran, bisa nggak daftar yang mandiri lagi? Nah, gimana nih Pak Hendrik? Baik, jadi mungkin balik ke preferensi kita masing-masing gitu ya. Jadi di BPJS Kesehatan kan kita kan ada tingkatan kelas juga untuk PBI atau peserta mandiri, itu biasanya ada yang di kelas 3, ada kelas 2 dan juga di kelas 1. Jadi dalam hal ini kita tidak membatasi jika seandainya yang sudah terdaftar di PBI ingin merubah statusnya menjadi peserta mandiri, mungkin pengen meningkatkan hak kelasnya di kelas 2 atau mungkin di kelas 1. Nah, nanti caranya untuk pendaftarannya bisa nanti lewat kanal layanan Care Center Pandawa. Nanti untuk merubah data jadi peserta mandiri, nanti bisa pilih untuk kelas sesuai dengan pilihan kelas yang kita inginkan. Atau kalau seandainya mungkin memang lebih nyaman mau datang ke kantor langsung juga bisa. Itu persyaratannya nanti cukup nanti melampirkan upload atau bawa, itu bisa bawa KK, KTP dan juga buku tabungan bank nasional. Berarti kalau mereka ada yang mengajukan pindah, itu berarti ada pernyataan pengunduran diri gitu ya Pak Hendrik? Apa kita harus mengurus ke dinas sosial dulu atau gimana kira-kira prosesnya itu? Benar sekali Bu Mata. Jadi kalau dulu kita ada pernyataan pengunduran diri, cuman per tahun 2024 kita sudah bisa tanpa langsung pernyataan pengunduran diri, asalkan memang konfirmasi langsung dari si peserta. Jadi untuk peralihan data nanti ada info concern atau persetujuan pesertanya, atau kalau seandainya via Pandawa atau Care Center nanti ada bukti otentik rekamannya nanti. Berarti tidak ada permasalahan ya ketika kita misalnya, nah biasanya kan yang PBI ini kan mereka tidak tahu ya, ternyata tiba-tiba sudah terdaftar. Nah mungkin surat pemberitahuan mereka terdaftar itu belum sampai ke mereka,
sudah mengirimkan ya, misalnya oh ternyata ini di SK terbaru namanya masuk nih di data Kemensos mendapat bantuan nih, jadi peserta JKN yang penerima bantuan iuran kayak gitu ya. Ternyata yang bersangkutan ternyata tidak berkenan karena ada bisa jadi gitu kan, kemungkinan karena ada beberapa faktor ya. Kalau terdaftar PBI berarti ketika sakit gitu tidak bisa naik kelas, benar ya Pak ya? Ketika sakit berarti haknya hanya bisa di kelas 3. Ketika kita mau upgrade ke kelas 2 saja hangus nih kepesertaannya gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada beberapa orang kayak gitu, beberapa masyarakat yang menganggap dirinya sudah mampu, saya tidak perlu menerima kartu yang bantuan iuran dari pemerintah, yang subsidi dari pemerintah, karena saya mau beralih ke mandiri nih, mau mendaftar mungkin kelas 2, apa boleh? Ya boleh, silakan, itu hak kita masing-masing. Berarti tinggal melaporkan saja langsung ke BPJS Kesehatan dengan catatan berarti peralihannya juga 1 kakak ya gitu. Jadi tidak bisa nih ternyata karena si bapaknya sedang sakit gitu ya kan, yang mau dialihkan ini hanya si bapaknya saja kayak gitu ya. Terus istri dan anak-anaknya biarin aja nih tetap disubsidi pemerintah. Ini si bapaknya karena mau dirawat, nanti mau dirawatnya di VIP kayak gitu kan, biar bisa naik kelas ya. Daftarkan bapak saya mau yang kelas 2 kayak gitu. Ternyata itu nggak bisa kayak gitu ya. Kalau mau peralihan berarti 1 kakaknya juga harus dialihkan. Benar sekali. Jadi tak terasa ya Bu Permata, bener ini. Bu Bella, alhamdulillah pada sore ini ternyata banyak sekali peminat. Pertanyaannya masih banyak nih Pak. Nanti kita akan sambung di sesi lain hari. Nanti Iya. akan dilanjutkan oleh Teman-teman dari kabupaten Kerinci. lain. Iya. Iya, nanti kita akan ketemu lagi di hari dan waktu yang sama. Jangan lupa dicatat ya. Sudah. Jadi ini orang tuh yang itu ngasih jadwal gitu. Itu belum ditutup. Oh, belum tutup ya. Terapan. Silakan hostnya. Iya. Jadi demikian untuk pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa memanfaatkan kanal layanan tatap muka kita tadi, kanal layanan online. Demikian dari kami dari Kota Sungai Bundo bersama saya Hendrik. Saya Bella dan Dan saya Permata. Sampai jumpa lagi. sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Sampai ketemu minggu depan di kantor layanan Kabupaten